Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Martian Toya, kuliah di STIMIK Gici Batam, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang cloud komputer. Ada 7 soal. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu soalnya adalah, secara umum, cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan dari teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi pada waktu yang sama. Namun tidak semua komputer terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Oke, langsung itu adalah soalnya. Mungkin saya langsung jawab. Mungkin penjelasan singkatnya seperti ini. Jadi, cloud computing ialah suatu server untuk penyimpanan data yang terhubung dengan komputer yang dapat diakses menggunakan jaringan tanpa install suatu aplikasi. Jadi contohnya itu seperti Gmail. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu contoh cloud computing. Terus soal yang kedua, bagaimana cloud computing bekerja? Kita tahu cloud computing bekerja itu adalah sistem menggunakan internet sebagai server. Dalam mengolah data, sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi seperti yang tadi, email. Terus yang ketiga adalah mengapa cloud computing bekerja secara fleksibel, kolaborasi yang lebih efisien, menghemat biaya dan investasi, skalabilitas, kontrol dokumen, daya saing, dan terakhir keamanan. Maksudnya dari kerja cloud computing secara fleksibel itu adalah memudahkan data akses kapan dimanapun kita berada dengan catatan bahwa pengguna user terkoneksi di internet. Maksudnya yang penting kita mempunyai suatu internet yang terkoneksi dengan internet, maka kita dapat melakukan atau akses data tersebut gitu yang kita simpan. Yang kedua, maksud dari kolaborasi yang lebih efisien, maksudnya mungkin antara jaringan dan komputer sehingga mempersingkat waktu dan mengurangi pengeluaran karena adanya cloud computing ini. Yang ketiga, menghemat biaya. Tentu karena adanya cloud computing ini dapat mengurangi pengeluaran biaya karena kita dapat menyimpan data kita tanpa menginstal aplikasi atau membeli suatu aplikasi. Jadi seperti itu. Yang keempatnya adalah skabilitas. Mungkin menurut saya ini skalabilitas itu adalah penambahan dalam suatu menambah suatu tempat penyimpanan, atau misalkan seperti iPhone, kita kan bisa menambah iCloud-nya. Jadi seperti itu, memori iCloud. Yang keenam adalah kontrol dokumen. Mungkin maksudnya ini kita dapat mengontrol dokumen kita sendiri. Jadi kita dapat mengakses kapan saja. Jadi seperti itu. Keamanan menurut saya cloud computing ini lebih aman dan penyimpanannya lebih efisien lah. Yang keempat soalnya adalah kelebihan dari cloud computing adalah mudah diakses dan fleksibel, sama berhubungan sama yang tadi yang di atas. Computing bekerja secara fleksibel, itu maksudnya mudah diakses walaupun kita di mana gitu. Murah dan hemat, maksudnya murah dan hemat sama seperti yang menghemat biaya tadi. Jadi kita tidak perlu membeli suatu aplikasi ataupun install suatu aplikasi.
Skala penyimpanan mudah diatur, sama tadi seperti skabilitas. Jadi kita itu dapat mengatur dalam suatu penyimpanan data kita gitu. Yang keempat adalah aman. Menurut saya mungkin cloud computing ini lebih aman dalam penyimpanan suatu data. Yang kelima adalah syarat-syarat cloud computing. Yang pertama, on demand service, yang maksudnya itu pelanggan dapat mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang ingin digunakan melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Yang kedua, broad network access, maksudnya ini kapasitas layanan dari cloud provider tersedia melalui jaringan dan dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan workstation dan sebagainya. Yang ketiga itu resource pooling, maksudnya itu sumber daya komputasi atau storage, CPU, memory, network, bandwidth, dan sebagainya yang disediakan oleh penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan dengan model multi tenants. Yang keempat, rapid elasticity, maksudnya ini kapasitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh pelanggan secara dinamis berdasarkan kebutuhan pelanggan, dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Yang terakhir ada mature service, maksudnya itu terdapat layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang digunakan secara otomatis. Yang keenam itu jelaskan layer yang pada cloud computing, maksudnya ini satu aplikasi-aplikasi yang dipakai sebagai service disebut juga SaaS software. Yang kedua adalah platform, tempat aplikasi berdiri. Di sini disimpan sebagai resource untuk menjalankan atau membuat aplikasi, disebut juga PaaS, platform as service. Infrastruktur atau disingkat IaaS, infrastruktur as a service, layanan berupa infrastruktur di sebagian sumber lain untuk layar pada cloud computing, yang yaitu klien, aplikasi, platform, infrastruktur, dan server. Yang ketujuh, yang terakhir, soal terakhir, jelaskan mengenai aplikasi computing yang saudara ketahui, lalu jelaskan salah satu pengguna aplikasi tersebut. Contohnya cara kerja cloud computing ini, jelaskan mengenai aplikasi cloud. Contoh cloud computing ini adalah email. Jadi kita untuk mengakses sebuah email tentu perlu jaringan, dan untuk masuk sebuah email kita bisa menggunakan Yahoo maupun Gmail itu sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.